Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, inilah Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Halo, selamat pagi sahabat Teknika yang lagi mendengarkan siaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Karena saya selalu menekankan jangan pernah lupa untuk mencintai diri sendiri. Seperti itu ya. Kembali lagi di acara Gestur bersama saya Riana. Generasi Singaraja bertutur. Kita kedatangan salah satu generasi Singaraja yang punya potensi emas untuk bisa membawa wajah Singaraja menjadi lebih baik, kan gitu ya tujuannya ya. Di samping saya ini sekarang ada adik Lova. Nama lengkapnya Made Grain. Ini maaf ya kalau saya salah baca ya, karena namanya agak sulit. Made Grain Netia Sensilova Adijaya. Waduh. Sekarang silahkan diperkenalkan dengan cara yang benar. Mohon maaf ini ya, Dek ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Made Grain Netia Sensilova Adijaya. Saya dari SMP Negeri 6 Singaraja dan sekarang saya dari kelas 81. Dari kelas 81. Berarti lagi kelas 8 gitu maksudnya, di kelas 8 di ruang 181 gitu ya. Gitu maksudnya? Iya. Oh, kelas 81, kelas 81. Iya. Nama lengkapnya cukup unik ya. Pernah dikasih tahu sama orang tuanya apa artinya itu? Oh, pernah Pernah. dong. Oh, iya boleh diceritakan tuh. Oke, jadi Made itu kan artinya kan anak kedua ya. Oh, iya, Tentu itu, saja Made itu anak kedua. Lalu Grain Netia tuh kalau tidak salah artinya tuh putri yang pengasih. Putri dari yang pengasih. bahasa Irlandia dan apa gitu. Saya lupa ya, jujur itu udah lama banget diceritain. Jadi harapan orang tua saya tuh putri yang pengasih. Jadi saya tuh lahir, dulu tuh saya kalem ya saat lahir tuh, nggak nangis. Maksudnya gimana kalem pas lahir? Oh, nggak nangis. Nggak baru lahir. nangis, maksudnya tuh bukan apa ya, bukan yang tantrum, bukan yang apa. Jadi dia perkiraan orang tua saya tuh, wah pasti jadi putri yang pengasih, yang pendiam, yang ayu gitu. Nah kalau Sensilova tuh dari second child of Adijaya. Adijaya itu marga bapak saya. Oh, Sensilova second Child of. artinya Wah, anak kedua dari Adijaya. keren bapaknya bikin nama. Nggak kepikiran gitu, Sensilova second child of. Dan kalau first child of nggak ada namanya. nggak ada. Ada. Ada lah nama kakak saya tuh. Jadi kan Gede Putrawan Rezakian Adijaya. Jadi Putrawan tuh putranya nama bapak saya. Oh gitu. Yang paling kaya gitu. Wih, mantap. Perlu bimbingan rasanya nulis nama nih nanti. Ya dulu sampai dikira apa namanya blasteran. Karena
kok namanya unik sekali, nggak ada unsur-unsur Balinya. Terus saya jawab, tuh Made tuh ada unsur-unsur Balinya. Wih, jawabannya tepat menohok, singkat padat Made gitu. Iya, sekarang lagi kelas 8. Oke. Terus sekolah di SMP Negeri Negeri 6 Singaraja. 6. Iya. Nih teman-temannya udah dikasih tahu belum untuk nonton? Udah dikasih tahu belum kalau mau live? Jujur surprise ya, nanti saya kasih tahu ya. Karena nanti di akhir ada ini mau ngasih pesan-pesan apa buat teman-teman. Oh, saya sudah ada. Oh, udah ada. Duh, well prepare banget emang anak-anaknya. Dipanggilnya Lova. Lova sekarang lagi tadi saya dapat bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga namanya. Ini tahu istilah kita beda zaman ya, ini milenial nih alpha. Gak tahu ya, katanya sih apa. Jadi si Mas Kibidi Mewing. Iya, soalnya kata-kata bisik-bisik tetangga itu kan pernah dengar belum ya? Belum. Nah, itu istilah ngetren di generasi saya gitu. Aduh, beda generasi. Apa itu artinya? Nah, maksudnya itu karena nama apa sih? Nama judul film apa nama apa itu ya. Jadi kalau misalnya ada bisikan itu, kita bilangnya bisik-bisik tetangga. Ini ada bisik-bisik tetangga nih gitu. Oh, Padahal nice. cuma sebenarnya nyebutin tentang ada yang sempat ngasih clue ke saya gitu. Kalau misalnya sekarang Lova ini lagi menjadi calon ketua OSIS, benar? Benar. Asik, diceritakan dong sekarang prosesnya apa, terus pemilihannya kapan, terus gimana, seperti itu. Oke, jadi ini tuh berhubungan dengan P5 kedua dari kelas 7 ya. Tapi sebelum itu saya sedikit aneh karena waktu itu tuh pas saya kelas 7 itu tuh di di semester 2. Kalau sekarang kan semester 1. Nah, pas saya tanya alasannya tuh karena waktu semester 2 itu tuh kakak kelasnya tuh udah mulai fokus sama ujian kan. Mereka udah mempersiapkan segala hal. Nah, kalau misalnya bertabrakan nih, karena kan OSIS senior itu diminta untuk menjadi saksi. Jadi saksi dari penyampaian visi misi, takutnya tuh memotong jam pelajaran mereka. Jadi akhirnya dimajuin lah di semester 1. Jadi ibaratnya tuh ketika mereka sudah pernah bakti, mereka tuh sudah tidak gini dengan OSIS. Oh iya. Jadi mereka tuh udah fokus untuk kelas 9 gitu ya. Nah, terus? lanjut. Jadi minggu pertama itu tuh dikasih materi. Jadi apa sih itu demokrasi? Lalu jenis-jenis demokrasi, lalu penerapannya di sekolah, di masyarakat dan lain-lain. Itu biasanya dikasih materi dulu. Baru di minggu pertama terakhir, biasanya di hari Sabtu atau Jumat, itu akan dipilih perwakilan kelas. Jadi misalnya nih kelas 71 itu disuruh untuk mengirim 2 perwakilan kelas untuk mewakili kelasnya. Jadi setelah itu hari Senin baru akan tanding lagi ya untuk gini visi misi di panggung. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah patokan untuk memilih calon kandidat. Dan Lova sudah melalui proses itu berarti ya, sudah. Dan sekarang terpilih menjadi kandidat bersaing dengan berapa orang tadi? 2 orang. Bersaing dengan 2 orang lain. Jadi calon ketua OSIS-nya itu ada 3. Ya, dan ini tadi katanya berkaitan dengan proyek P5 di sekolah. Bisa dijelaskan nggak itu? Maksudnya nanti kolaborasinya gimana? Kolaborasinya tuh Antara pemilihan ketua OSIS dengan proyek P5 itu. Kolaborasinya tuh tentu saja kan dari ketika membuat kampanye ya, membuat poster tuh kan pasti akan berkolaborasi. Jadi misalnya nih dari kelas 71 ada yang terpilih 1 untuk menjadi calon wakil ketua OSIS, itu akan dibuat sebuah poster, lalu kelasnya tuh akan bersama-sama kampanye. Jadi ditempelin di depan kelas atau di tempat mading dinding gitu. Dan mereka tuh akan mempromosikan. Jadi itu. Dan ini diambil proyek P5-nya itu oleh kelas 7. Iya, kelas 7. Tadi saya juga dapat dengar minggu ini di SMP 6 lagi minggu-minggunya P5. Berarti pemilihan ketua OSIS-nya di minggu P5 ini. Iya. Waduh. Enggak deg-degan tuh. Waduh, ya. Kapan pelaksanaan gininya? Pemilu raya ya di sana. Pemilunya sih seingat saya ya ketika kelas 7 itu antara nyoblosnya itu antara Jumat. Oh, Jumat. Ya, kita doakan semoga terpilih. Mau terpilih nggak?
Jujur Mau. saja iya, cuman saya tahu Iya. bahwa saya belum siap. Tapi ya, Heeh. saya merasa masih waduh, masih banyak belajar, ya perlu masih banyak harus belajar banyak ya. belajar gitu loh. Saya tidak ingin menjadi ketua, tapi ternyata saya masih banyak salah gitu loh. Sehingga Mm-mm. apa ya, membuat anggota tuh nggak nyaman sama saya. Oh, enggak. Kamu tampil di sini aja itu kayak udah berani. Terus kamu punya kalau saya lihat juga ada beberapa prestasi yang pernah diraih. Terus ini jadi kamu nggak boleh bilang gitu. Harusnya saya siap. Nanti kalau saya kurang tolong dibenahi. Iya. Oke, terus kita lanjut. Pokoknya saya doain semoga terpilih. Ya, Astakare. kita doain sama-sama ya sahabat Teknika ya. Dan selanjutnya saya ingin Lova cerita dong tentang prestasi sekolah Adi Wiyata Mandiri. Iya. Ini Lova ditunjuk oleh sekolah untuk menceritakan kepada publik, bangga nih SMP 6 dapat Adi Wiyata Mandiri gitu. Silahkan Lova. Oke, jadi dari hal yang pertama itu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi langsung ke SMP Negeri 6 untuk melakukan sebuah penilaian secara langsung. Nah, jadi yang pertama tuh pasti kan kita menyambut. Terus tamu-tamu itu diajak ke ruang kepala sekolah untuk diceritakan SMP Negeri 6 tuh seperti ini. Lalu ketika sudah turun dari ruangan kepala sekolah, itu tuh akan diarahkan ke ruangan aula untuk siswa lain tuh perwakilan siswa itu untuk mempresentasikan tentang ekoenzim, tentang VCO, virgin coconut oil, Iya. dan hidroponik, terus ada wajah plastik, apalagi kreasi baju dari sampah-sampah itu. Nah, itu yang dipresentasikan. Ketika sudah akan turun untuk melakukan observasi lagi, misal cari ke toilet, lalu toiletnya dinilai, lalu ke tebe modern untuk dinilai. Tebe modern, iya, tumben dengar ini. Iya, kita bicara soal Adi Wiyatanya dulu. Nanti saya mau nanya tentang tebe modernnya ini. Oke, siap. Iya. Berarti Lova membuat sebuah, kalau saya nggak salah nangkep berarti ya, biar sahabat Teknika juga dapat pengetahuan tentang Adi Wiyata Mandiri ini. Di SMP 6 saat itu Lova membuat sebuah kerajinan tangan dari sampah gitu intinya ya. Yang Lova buat apa? Kolase wajah plastik. Kolase wajah plastik. Jadi memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar itu dijadikan sebuah Potongan-potongan gambar, untuk ditempel ke kolasenya. Oke, itu keren banget. Dan akhirnya terpilih. Yang bikin kayaknya tadi ada Lova nyebut tebe modern. Itu juga sepertinya jadi inovasi kenapa diberikan akhirnya Adi Wiyata Mandiri ini karena tebe modern itu juga include di sana ya. Tentu saja dong. Kayaknya saya baru cuma dengarnya di SMP 6 nih. Emang di SMP 6 aja ada tebe modern itu? Iya. Sejauh ini yang saya dengar ya gitu ya. Terus tebe modern tuh apa gitu? Oke, jadi tebe modern itu semacam sumur yang digali dalam untuk bukan menyimpannya, tapi menjadikan sebuah sampah-sampah organik, baik daun maupun hasil-hasil Banten itu dijadiin satu untuk jadikan pupuk organik. Nah, nah, kenapa dijadikan perkataan tebe modern? Karena selain kegunaan, itu juga estetika. Kalau dilihat itu tuh tidak seperti tebe modern, tapi seperti meja, tapi dengan ada unsur artnya. Jadi dikasih gambar bunga. Modelannya tuh ntar lu, saya masih membayangkan sumur, kayak sebuah sumur gitu ya. Kayak gitu ya? Ya, terus kayak sumur, tapi agak naik dikit. Ya, terus dibikin estetik gitu ya? Iya. Iya. Itu ada fotonya. Oh, ini ada fotonya. Tapi gimana caranya dideketin ke kamera gitu ya? Boleh, kalau misalnya pengen lihat gininya, tebe modernnya itu, gambarannya itu ada Instagram yang bisa dikunjungin? Ada. Oh, fanpage-nya. Fanpage Facebooknya. Ya, Facebook. Oke, di apa namanya? SMPN 6 Singaraja. Ini bisa jadi apa ya? Mungkin bisa ditiru sama sekolah-sekolah lain, siapa tahu ingin. Boleh ya ditiru ya? Boleh dong, kita berbagi sama sekolah gitu ya. Berbagi ilmu itu baik, kawan. Kalau Lova pernah dengar tentang biopori?
Oh iya, tentu saja. Di SMP 6 itu juga ada banyak biopori, beberapa titik biopori. Jadi di sana di SMP Negeri 6 Singaraja tuh tidak ada air yang menggenang. Jadi karena ada lubang-lubang biopori kan. Iya, Jadi itu tuh membantu agar nggak ada air yang menggenang. Jadi misalnya hujan, ya udah nanti airnya ngalir sendiri dan akan kering. Jadi nggak akan ada yang namanya air menggenang di SMP 6. Berarti tebe modern ini maksudnya kayak mengambil konsep biopori itu ya, tapi yang lebih besar. Apa beda? Kalau biopori itu kan lubang kecil, tapi kan kita juga bisa isi sama sampah-sampah organik, daun gitu. Kalau yang tebe modern ini sumurnya gede gitu ya? Iya, sumurnya gede gitu. Terus diisiin sampah organik juga. Ya, sampah sisa upakara gitu, makanan, ya. buah. Yang penting itu organik, termasuk sampah yang organik. Kalau plastik itu saja tentu tidak bisa. Iya. Terus nanti hasilnya akan jadi pupuk. Pupuk organik. Itu panen pupuknya itu berapa lama? Udah sempat panen pupuk dari situ? Belum, sekitar 1 tahunan lah. Setahunan ya yang diperlukan. Tapi berarti sekarang masih ngumpul-ngumpulin sampah-sampahnya Ya, dulu? masih dikumpul-kumpulin gitu. Dari sisa upakara-upakara, canang. Keren ya. Tentu dong, SMP 6 gitu loh. Ajak dong sekolah-sekolah lain. Ayo sekolah-sekolah lain bikin tebe modern sama apa namanya? Biopori dan pemanfaatan sampah lainnya gitu. Nanti kan kalau misalnya Lova jadi ketua OSIS, mungkin pernah bakalan studi banding ke sekolah mana atau sekolah lain yang studi banding ke SMP 6. Pasti Lova yang banyak menjelaskan. Kita juga udah dapat studi banding di Kalimantan. Wow. Oh, yang sekolah Kalimantan ke sini? Iya, benar. Wih, keren. Dan saya juga sempat ngejelasin tebelnya itu. Sehingga, dan uniknya ya waktu itu, saya dibilang mirip sama salah satu tamu itu yang rambut pendek, sehingga saya diajak foto waktu itu. Iya, karena wajahnya memang Lova apa ya? Kalau saya lihat ketemu pertama kali, oh ini Bali ya. Tapi benar-benar emang asli Bali nih Lova. Asli plek Ya, ketiplek. made in Bali nih. Made in Bali. Iya, oke. Ini jadi satu pelajaran apa ya? Maksudnya kita bisa ngambil sesuatu yang bagus dari SMP 6. Kenapa? Berarti layak memang untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri ini karena dari pengolahan sampahnya ya Bu, yang dibilang mandiri itu bahwa sampah-sampah tidak ada yang sampah-sampah organik terutama ya tidak ada yang terurai, semua termanfaatkan. Terus sampah-sampah plastik juga termanfaatkan seperti itu. Terus biopori yang saya bilang tadi juga ada di titik-titiknya ternyata ya, jadi tidak ada air yang menggenang, benar ya Lova ya? Ya, benar. Oke, keren sekali. Oh, Adiwiyata Mandiri terbaik. Adiwiyata Mandiri terbaik dan tahun pertama langsung dapat. Wih, baru pertama kali nyoba nih? Ya, baru pertama kali nyoba. Wih, tepuk tangan dulu, keren. Dan dapat hadiah sepeda lipat. Terus yang pakai sepeda lipatnya siapa? Maunya sih saya nyoba ya, cuman kan tidak mungkin ya masih jam pelajaran saya nyoba gitu, Bu. Nggak mungkin. Oh gitu, kan. ya Jadi pulang sekolah kalau gitu. Waduh, udah dikunci dong, Bu. Di sana full day Lova? Enggak, tapi di SMP Negeri 6 Singaraja itu terbagi menjadi 2 shift. Oh, 2 shift, berarti ada yang sekolah pagi, ada sekolah siang. Lova sekolah pagi? Sekolah siang kebetulan. Sekolah siang, nanti abis dari sini langsung sekolah. Ya. Pasti di-spend Bu. Enggak, ya kan suka sekolah ya? Iya, karena kasihan juga ya yang jadi anggota kelompok saya. Soalnya saya akhir-akhir ini kayaknya kemungkinan ngambil dispennya banyak, cuman saya kasihan aja sama mereka gitu loh. Wih, ngambil dispen apa aja lagi nih? Kok kayaknya sibuk banget nih dari SMP. Kayaknya saya dulu waktu SMP tuh kerjaannya apa ya? Paling dengerin radio paling ya. Sekarang SMP-nya udah sibuk-sibuk semua nih. Ya, apa nih kesibukannya? Kesibukannya, waduh. Ya ceritain aja, nggak apa-apa, promosi. Senin itu sebenarnya nggak ada kesibukannya hari Senin itu. Ada penyampaian visi misi. Jadi hari Senin tuh bangun pagi, langsung lanjut sekolah, habis itu upacara, sebelum pulang sekolah. Tuh banyak sih kegiatannya sebenarnya. Nah, kalau sekarang nih, setelah saya agak santai ya kegiatannya karena cuman podcast dan itu menyenangkan sekali. Nah, kalau besok itu penyampaian, itu lebih ke debat calon ketua OSIS. Dan itu berat sekali ya teman-teman. Kenapa berat debat?
Kan ibaratnya kayak lagi adu pendapat gitu. Iya, adu pendapat tapi harus berbobot. Gimana caranya pendapat tapi harus berbobot gitu. Kalau dari persentase keyakinan kepilih berapa persen sih? Menurut prediksi Lova, Saya suka nih. menggunakan rumus Rumus, pakai rumus. rumus asal sih. Rumus peluang kan ada matematika peluang gitu. Jujur sih nggak masuk kota saya, Bu. Ya, Itu mungkin ya 80, 85, 40 lah. 40. 40. Tapi kan dibagi 3 suara ya. Iya kan dibagi 40% itu dibagi 3 suara. Berarti 40% buat Lova. 30-30 mereka. Enggak ya. Bapak harus pede ya, teman-teman. Iya, saya yakin semua kandidat itu pasti bagus-bagus ya tentunya. Punya latar belakang yang bagus, punya etos kerja, kebiasaan bekerja di OSIS juga yang bagus, bisa beradaptasi yang bagus. Semua calon saya yakin seperti itu. Sekarang tinggal kesempatannya di mana gitu ya, Lova ya. Kalau misalnya Lova nggak kepilih jadi ketua OSIS, kecewa nggak? Jujur enggak sih, karena saya merasa karena saya memiliki pikiran seperti ini. Kalau dia terpilih, berarti memang dia pantas, lebih pantas daripada diri saya untuk menjadi seorang ketua. Memang diri saya pantas, tapi ketika diibaratkan dengan 50 dengan 70 pasti kan lebih pantas 70 kan. Jadi saya ya tidak apa-apa, saya tahu juga itu akan memberikan feedback ke saya gitu. Apalagi kalau misalnya saya kan juga OSIS, ketuanya bagus, kinerjanya bagus, siapa sih anggota yang nggak seneng gitu. Lapang hati sekali ini remaja kita satu ini ya. Iya, jadi sudah belajar tentang berorganisasi itu kan bukan tentang sibuk aja ya Pak ya, tapi kita Rasa cari kekeluargaan teman, gitu. belajar kekeluargaan, belajar ngatur waktu di Benar, sana, benar. gimana caranya sekolah jalan, terus ngurus orang lain juga jalan gitu. Ngurus siapa itu? Iya, ngurus orang lain pokoknya. Ngurus kegiatan, karena kan di kegiatan itu berarti kita kan harus ngurus jadwalnya orang, gimana caranya kegiatan ini jalan biar orang-orang juga mau datang, yang seperti itu ya. Dan itu kan harus jalan. Intinya kita jangankan, pernah saya mendapatkan gini nih, semoga kamu bisa tetap aktif ya, karena saya suka lihat anak-anak yang aktif itu, apalagi dia mau berorganisasi itu saya senang karena pasti dia mendapatkan pelajaran banyak hal dari berorganisasi itu. Lebih dewasa, biasanya lebih bijak ngambil keputusan seperti itu. Karena pernah saya mendengar ada teman dulu saat saya masih bajang lah ya, pernah nyeletuk, ngapain sih sibuk-sibuk berorganisasi, saya ngurus diri saya sendiri aja nggak sempat, apalagi ngurus organisasi gitu. Kira-kira gimana Lova menanggapi itu? Pertama gini, tergantung prinsip orang ya dalam melakukan sebuah melakukan organisasi. Kalau prinsip saya, pertama mantapkan diri sendiri. Jadi ketika kamu sudah mengurus orang lain, berarti kamu sudah selesai dengan diri sendiri. Anggapannya seperti itu. Jadi ketika kamu mengurus orang nih, misalnya kamu menjadi seorang OSIS, tentu kan akan berhadapan dengan siswa yang nakal. Lalu kamu lihat diri sendiri, oh aku nakal nggak ya? Apakah aku sudah bisa memberitahu orang atau tidak? Karena pasti remaja zaman sekarang tuh mau boye, istilahnya mau boye kalau kasih tahu. Mereka mau tapi sambil ketawa-ketawa, walaupun kita marah, tapi mereka sambil ketawa-ketawa. Iya, nanti itu jadi ajang belajar juga kan, sambil Lova nyari tahu, oh gimana sih caranya berkomunikasi dengan orang yang seperti ini. Nanti Lova juga belajar gitu. Itu wajar ya Lova ya. Wajar banget. Jadi ini umur segini udah keren. Apalagi yang saya tahu nih ya, Lova, ini saya dapat bisikan tetangga lagi. Aduh, bisikan tetangga lagi. Lova juara favorit pewara di Universitas Pendidikan Ganesha. Berarti emang suka bawa acara kan? Iya. Suka public speaking gitu ya? Iya, suka banget. Jadi dulu waktu SD ya, udah mulai SD tuh, ketika ada saudara yang ulang tahun, sepupu yang ulang tahun tuh saya jadi MC dadakan gitu istilahnya. Jadi yang memimpin. Oh dari SD tuh? Iya. Jadi karena itu akhirnya saya didukung lah sama orang tua saya. Kebetulan memang papa saya tuh orang bahasa, dapat dukungan juga kebetulan dari papa, mama. Guru bahasa? Dosen. Oh dosen. Bahasa Inggris. Ya,
Cocok emang. Buah tidak jatuh jauh dari dagangnya ya. terus Terus dapat dukungan habis dapat itu. dukungan akhirnya karena bapak mama saya tahu, SD juga itu saya sempat ikut lomba storytelling. SD. Ya, Mm-mm. itu di SMP 4 sama SMP 1 cuman nggak dapet juara. Gak apa-apa. Sayangnya nggak Iya. dapet juara, cuman nggak apa-apa, itu jadi pelajaran Iya, kan. Itu jadi kan menambah kosakata juga Betul, gitu. betul. Setidaknya tuh menambah kosakata sehingga apa ya, ketika dengerin musik itu udah nggak perlu lagi nyari artinya, orang udah tahu kok dengerin sekilas gitu. Berarti Lova cukup fasih berbahasa Inggris. Fasih sih ya, cuman kadang kalau misalnya lagi gugup tuh udah Ya kayak sampai sempat ya, bingung. Cuma sempat kalau bingung. mengartikan arti bahasa Inggris bisa. masih bisa Jadi ya. kalau misalnya papa saya ngomong sama bahasa Inggris sama saya ngerti apa yang diomongin, tapi ketika saya disuruh membalas, saya bingung. Apa ya? Apa gitu. ya? Apa ya pakai ya? Itu perlu latihan Iya, emang. tentu Itu saja perlu latihan. Dan ini bisa jadi juara favorit Pewara. Waktu itu lombanya tahun berapa ya? Tahun 2024 sekarang. Oh, Bulan baru-baru lalu. ini? Ya, baru-baru ini. Oh, dan yang ngadain? Universitas FBS-nya Oh, sih. FBS-nya. Nyari Pewara memang untuk SMP, tingkat SMP. Iya, tingkat SMP. Jadi MC itu untuk tingkat SMA. Heeh. SMP itu ya Puara. Puara itu tingkat SMP. Pewara. Lombanya tuh kayak gimana saat itu? Lombanya itu kita tuh kirim video. Jadi videonya tuh akan dinilai melalui link drive. Oh, Jadi berarti kirim lewat video. drive gitu. Kirim video. Berarti pengumumannya juga enggak ada dilombakan langsung di tempat gitu Nggak ya? ada. Langsung Karena ini lewat tingkat videonya. nasional. Oh, berarti semua sekolah di seluruh Indonesia bisa ikut. Bisa ikut, cuman ketika saya lihat namanya tuh kebanyakan masih dari Bali sih yang Iya, ikut. ya nggak apa-apa karena kan informasi lokal pasti lebih cepat menyebar kan gitu. Benar. Tapi dari ajang ini kan menyeleksi berarti hampir ratusan ya ada ya. Dan Lova bisa dapat juara favorit itu kan keren. Bangga nggak? Bangga dong. Apalagi kan itu ada support orang tua, support guru, support teman tuh. Ketika dapat itu tuh, wah banyak juga ya yang masih support saya gitu. Jadi rasa bangga, rasa bahagia, bener-bener apa ya, rasa bersyukur sama Tuhan tuh dapat orang-orang yang benar-benar support sama hobi, sama keahlian, skill itu apa ya, nggak bisa Didukung gitu, diutarakan dengan kata-kata gitu loh. Jadi support, dukungan itu adalah anugerah terbaik emang ya. Benar. Anugerah terbaik, bukan uang, bukan bukan uang, bukan harta benda, tapi dapat dukungan dari orang sekitar itu adalah anugerah terbaik. Mudah-mudahan itu yang selalu menjadi prinsipnya Lova ya. Anugerah itu adalah dukungan adalah anugerah terbaik gitu. Keren sekali lo Lova. Lova sebenarnya pengen jadi apa sih nanti? Kalau misalnya ditanya cita-cita, kayaknya serba bisa gitu. Gini, dulu sempet mau jadi apa ya? Menteri Luar Negeri. Wow, pikirannya tuh udah menteri itu loh. Dulu. Iya nggak apa-apa. Sekarang juga nggak apa-apa kok kalau misalnya Mas pengen. Tapi kalau syarat tuh lebih mau ke pengacara atau enggak staf kementerian. Astung kari ya teman-teman. Iya keren loh. Ini saya ternganga gitu. Itu karena takjub gitu. Karena punya visi yang kayak jelas gitu. Pengennya apa? Staf. Apa tadi? Staf, pengacara. Pengacara sih, lebih ke pengacara. Emang kenapa kok nggak menteri turun lagi gitu? Jadi staf menterinya. Tetap aja gitu. Tapi kalau menurut saya sih biar nggak jauh-jauh dari orang tua ya. Karena kalau staf menteri itu kan ikut menterinya kemana gitu kan. Jadi kalau pengacara tuh bisa stay di Bali. Karena saya tuh punya prinsip gini. Selama orang tua saya masih hidup, kenapa enggak saya buat kenangan gitu loh. Kenapa enggak saya buat kenangan yang akan selalu saya kenang gitu loh. Sampai punya cucu nanti gitu. Iya, keren loh itu. Bisa berpikir sampai sejauh itu. Pasti orang tuanya tuh kalau nonton ini nih, saya yakin terharu sih. Iya, anak saya bisa berpikir seperti itu ya. Padahal saya pikir mereka akan merantau suatu hari nanti jauh ini. Memang sih pikirannya tuh mungkin mau coba kuliah di luar negeri, tapi dengan pertimbangan apa ya, pertama sih takut ya orang tua saya di sana sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada temen, nggak ada apa. Jadi kalau ada apa-apa tuh susah. Tapi kan saya anaknya tuh memang pengen coba-coba ya. Iya. Akhirnya memang ya sudah, kalau memang itu pengenmu,
boleh dah ke sana. Tapi dengan nada yang saya tidak rela anak saya pergi ke sana. Kamu udah bisa menilai orang tuamu begitu ya. Padahal mungkin aja gini, ini kan perjalanan kamu untuk mencari itu kan masih panjang ya Lova ya. Masih ada kesempatan. Kalau memang itu yang terbaik untuk kamu, kenapa enggak dijalanin? Ini bukan maksa ya, bukan ya? Bener, ya Bukan. apa-apa. Nanti dikira saya, ini bu gurunya kenapa sih kok saya disuruh keluar negeri? Enggak, bukan gitu, enggak. Ya, apapun kesempatan terbaik yang bisa diambil, ambil. Benar. Ya, ambil itu. Orang tua pasti mendukung. Pasti, Apalagi, orang tua saya memang selalu mendukung apapun yang apapun. anaknya pengen. Jadi selama itu positif dan memang orang tua saya mampu, Kenapa nggak enggak? apa-apa, Gitu. kenapa enggak gitu kan. Wih. Kok pengacara sih? Kan ada yang pengen jadi pembawa berita gitu, misalnya kan juara pewara tuh. Kenapa pengacara? Karena saya tadi sempat ngobrol juga sama ibu sebelum live. Kalau saya juga tertarik dengan dunia debat. Oh ya, tadi sempat kita ngobrol ya, tertarik dengan dunia debat. Dan memang papa saya tuh ketika ngajak saya diskusi tuh bukan diskusi yang lembut tuh. Enggak. Dia ajak debat saya. Gimana tuh contohnya tuh? Nah, jadi saya tuh dibilang harus, kamu boleh beradu argumentasi tapi harus memiliki poin-poin yang berbobot. Wih, bapaknya serem nih. Tapi kalau memang mode bercanda, saya geleng-geleng, Bu. Oh Kalau gitu. mode agak Lagi serius gitu? kalau serius tuh, wah, seram. Kalau mode lagi bercanda, ini bapak saya bukannya? Pak dengerin nih Pak, anaknya Pak, ini Pak. Jangan kutuk saya, Sana. Bapak. Wah, keren sekali bincang-bincang kita hari ini. Apa ya, sampai speechless gitu, karena waktu kalau kita ngebandingin diri saya waktu SMP, saya waktu itu pengennya jadi apa ya saat SMP ya, pengennya jadi orang yang bisa keliling dunia saat itu, gitu aja sih saya ngomongnya. Tapi saya nggak tahu jadi apa gitu, pokoknya biar bisa keliling dunia aja, gimana caranya gitu. Sampai umur segini belum kecapaian juga. Kalau saya sih dulu juga satu gitu, pengen jadi orang sugih gitu aja. Pengen jadi Oh orang gitu, kaya gitu. pengennya jadi orang kaya. Tapi Kayanya kan- dengan cara apa gitu? Tapi kan pikir dong, kayaknya gimana nih? Gimana caranya biar bisa punya uang? Ya kan pasti nyari pekerjaan kan. Jadi harus punya profesi yang saya impikan gitu. Iya, tapi kan kamu sudah tahu profesinya, waktu saya seumur kamu belum. Pokoknya pengen keliling dunia aja, gimana caranya gitu. Nah ternyata sampai umur segini juga belum kesampaian gitu. Belum keliling dunia, masih keliling kota Singaraja aja. Gak apa ya. Terakhir deh, harusnya saya sempat nanya hobi, sempat nanya ini, karena pembahasannya menarik, jadi kita kayak ngalir banget ya. Bener, Semoga bener. kamu nggak terbebani. Tidak. Nggak ya? Aman ya? Aman. Oke. Jadinya sebagai closing ini, karena kita sudah waktu, ada ini nggak, satu pesan buat teman-teman dekat. Lova punya sahabat-sahabat yang ingin dikirimi pesan gitu lewat radio? Oke, jadi mungkin dari SD dulu ya. Jadi Oh dari SD, waduh, dari TK sekalian deh, TK. Jadi makasih ya teman-teman yang di SD udah bisa buat saya nyaman sama berada di di SD. Terus bisa mengenalkan saya bagaimana rasanya punya teman yang baik, punya teman yang pengertian, punya teman yang bisa naikin mood pas lagi sedih gitu kan. Wih. Nah, kalau pas SMP, halo ya Tita. Aku Iya. makasih banyak sama kamu karena kamu udah sabar nih ngajarin aku buat gambar, buat apa. Aku tahu aku memang tidak bisa gambar, tapi setidaknya aku bisa memberikan kamu sebuah kasih sayang. Kasih sayang, iya, sayang ke teman kan. Ya, terus makasih juga sama Ayu Dewi karena udah ngajarin aku matematika. Iya, itu aja. Cuma makasih karena ngajaran matematika. Wah, pelajaran matematika itu ilmu yang benar-benar mematikan ya. Meleng, saya misalnya nih minum air, meleng dikit dah. Hah? Apa itu? Gitu. Apa itu? Kok bisa ke Kok sana? baru kok bisa ke sana? Iya, dan si Ayu Dewi yang ngajarin sabar, ngajarin Sabar kamu. banget. Tapi kalau memang udah frustasi,
Udah mukanya dah masem banget dah. Oke, untuk tadi siapa? Ayu Tita sama Ayu Dewi gitu ya? Ayu Triarta sama Oh, Ayu Triarta sama Ayu Dewi itu dititipin salam sama Lova. Jangan lupa traktir aku ya. Itu juga makanya suruh nonton ya biar Ya, seru tonton ini. nonton ini, kirim linknya, tolong ada pesan untuk kalian nih tonton gitu. Terus untuk guru favorit, nah ada pesan nggak? Halo Pak Wiryawan. Pak Wiryawan ya. Saya senang ya diajar sama Bapak karena pelajarannya lebih masuk tapi gak banyak catatan yang harus dicatat tapi tetap masuk ke otak saya. Bapak tuh bener-bener gak pelit nilai Pak. Saya senang sekali berkat Bapak nilai PPKN saya naik ya. Terima kasih Pak Wiryawan diundang ke sini nanti ya buat berbagi gimana sih tipsnya biar disukai sama siswa gitu. Tipsnya adalah tidak pelit nilai. Tidak. Oke, ya Lova, sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin gitu, yang on kamera gitu kan. Tapi karena memang acara di Radio STEMSI padat, sehingga harus plek gitu. Nanti kita ngobrolnya di belakang kamera gitu. Kita Tentu lanjut saja, ya. tidak apa-apa. Tapi udah banyak hal baik yang bisa kita gali dari percakapan saya dan Lova hari ini ya sahabat Teknika, dan saya berharap semoga sahabat Teknika juga mendapatkan insight baru bahwa satu tadi dari sekolah yang menerapkan pengolahan sampah sehingga mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri. Terus dari personal Lovanya sendiri yang tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, yang berani, dan dia juga sangat menghormati orang tuanya, punya cita-cita yang jelas. Semoga itu bisa menginspirasi sahabat Teknika yang sedang mendengarkan siaran ini. Oke, Lova, kita pamit undur diri. Saya mohon maaf jika misalnya tadi selama pemaparan pertanyaan dan lain sebagainya itu saya ada salah. Terima kasih sudah datang ke Radio STEMSI, ke Suara Teknika. Jangan kapok ya kalau diundang lagi ya. Enggak kapok. Kapan-kapan undang lagi ke sini. Oke, siap. Dan untuk sahabat Teknika yang sedang mendengarkan di luar sana, satu pesan saya, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Oke, bye-bye.